Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast radarbengkulu.com, Radar Bengkulu Online, Radar Bengkulu YouTube channel. Pada Jumat edisi 28 Mei 2021 kita akan membahas topik-topik yang sudah diangkat oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak yang terbit Jumat 28 Mei 2021. Di antaranya Bung, ada berita politik ini Bung ya? Ya. Sepertinya cukup menarik ini Bung, soal isu-isu pilwakot Bung. Padahal masih jauh tapi sudah diangkat isunya oleh masyarakat, oleh tim wartawan kita, ataupun karena berita-berita tentang politik pilwakot, pilgub dan pileg ini Bung sangat diminati oleh masyarakat Bung. Ya, benar. Jadi apapun beritanya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah ini muncul dari PKB Bung, Partai Kebangkitan Bangsa Bengkulu Bung ya, Kota Bengkulu. Itu PKB Kota siap usung Wansui untuk pilwakot 2024. Nah, kata Pak Ketua PKB Kota Bengkulu ini Pak Iswandi, sesuai dengan arahan ketum ini Bung. Ini bagaimana ceritanya Bung? Bisa disampaikan ke sahabat Radar Bengkulu Bung, mungkin penasaran mereka Bung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar sahabat, Radar Bengkulu edisi cetak 28 Mei 2021 telah mengangkat berita dari politik, tentunya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Di sini membahas seputar rencana pemilihan wali kota yang insya Allah akan berlangsung pada tahun 2024. Ya. Memang rentan waktunya masih cukup lama, antara 2021-2024. Namun melihat pembahasan soal pilwakot ini sudah mulai Bung. Masing-masing partai sudah menyusun strategi bagaimana nanti memenangkan pemilihan legislatif, sehingga menentukan siapa kader terbaik yang akan diusung di pilwakot maupun pemilihan gubernur Bung. Iya. Termasuk Partai Kebangkitan Bangsa. Di sini hasil wawancara sahabat kami Iwan Supratman kepada Ketua DPC PKB Kota Bengkulu, abang kita Iswandi Ruslan Esos, bahwa PKB siap mengusung Suimi Pales di pilwakot maupun pilgub. Iya. Ya, bisa saja Bung ya. Iya, bisa saja. Nah, di sini kata beliau kesiapan itu setelah mendapat restu dari Ketua Umum PKB. Nah, menurut Cak Imin, Ketua Umum PKB, pada pilwakot atau pemilihan kepala daerah, PKB wajib mengusung atau mengutamakan, memprioritaskan kadernya sendiri terlebih dahulu. Ya. Namun ketika tidak ada kader yang siap, bisa mungkin dibuka untuk umum, begitu Bung ya? Iya, benar sekali. Oke, berarti abang kita Iswandi ini sudah berkomunikasi dengan ketua umum ya Bung ya, dengan Bapak Muhaimin Iskandar ya Bung ya? Ya, Muhaimin Iskandar atau lebih akrab disapa Cak Imin. Ya. Cak Imin ini adalah santri yang memang sukses di dunia bisnis, sukses di dunia politik. Ya, oke. Berarti nama Wansui digadang-gadang ini Bung? Iya. Didengung-dengungkan. Saya kira wajar ketika Ketua DPC PKB mengatakan demikian, karena memang sepak terjang Wansui atau Suimi Pales SHMH di dunia politik ini, saya kira jangan diragukan lagi. Iya, sepak terjang. Ya, dari sepak terjang pula. Beliau ini Suimi Pales SHMH ini atau lebih akrab disapa Wansui. Wansui ya. Panggilan tenarnya Wansui. Kita tahu bahwa sudah 2 periode di DPRD Kota Bung ya. Iya, DPRD Kota 2 periode. Lalu langkah politik beliau menuju ke DPRD tingkat 1 atau DPRD provinsi dan berhasil memperoleh suara terbanyak di partainya, sehingga diusung untuk duduk di DPRD provinsi. Artinya apa? Sangat mungkin, sangat wajar ketika DPC PKB Kota mengusung beliau nanti pada pilwakot 2024. Melihat pengalaman itu Bung. Iya. Pilwakot ya Bung ya.
Tapi kalau melihat dari kiprahnya Wan Sui ini Bung, beliau ini sudah layak untuk di gubernur sepertinya Bung. Ya, memang di Apakah posisi wakil mungkin atau gubernurnya mungkin kan? Ya, benar sekali Bung. Memang hasil obrolan di warung kopi, ya wartawan ini kan hobi menggali informasi di warung kopi ya. Ya, ngobrol-ngobrol, mancing-mancing informasi, tapi ketika itu off the record memang tidak ditulis dalam sebuah berita ya. Ya. Memang beberapa pihak mengatakan selain di Pilwakot, Wan Sui ini sudah layak juga maju di Pilgub. Melihat torehan suaranya pada Pileg tahun lalu. Melihat ya kan? Popularitasnya juga Bung ya. Popularitas dia udah cukup signifikan untuk bersaing di pemilihan gubernur. Popularitas, elektabilitas begitu Bung ya. Ya, apakah itu sebagai wakil gubernur ataupun wakil gubernur. Iya. Ya balik lagi tinggal perolehan suara PKB di Pileg nanti Bung. Berarti harus nunggu Pileg juga Bung ya untuk menentukannya. Ya karena salah satu syarat partai mengusung kader itu adalah jumlah keterwakilan kursi di DPRD, ya kan? Iya benar sekali Bung. Berarti secara umum nama Wan Sui cukup populer di tengah masyarakat kita, khususnya di Kota Bengkulu Bung ya. Iya. Dan itu terbukti. Beliau sudah 2 periode duduk di DPR Kota, lalu beliau mencalon lagi untuk legislatif tingkat 1, akhirnya beliau terpilih lagi dan sekarang menjadi wakil masyarakat Kota Bengkulu di DPR Provinsi begitu Bung. Beliau ini orangnya sangat apa Bung ya, ramah, lembayun gitu Bung ya. Aspiratif gitu. Nah, jadi mungkin sahabat Radar Bengkulu yang sudah pernah kenal dengan Wan Sui akan akan terkesima begitu. Benar Bung. Ya, terkesima. Ya, di kalangan jurnalis juga Wan Sui ini dikenal sosok yang sangat mengayomi Bung. Sangat mengayomi. Dewan yang sederhana. Ya. Dewan yang tidak ragu menegur duluan. Menegur duluan ya. Ya, benar sekali Bung. Sebagian public figure ini kan mau ditegur dulu. Ya. Tapi kalau Wan Sui ini pantang bagi beliau meninggikan diri. Dia justru lebih senang ketika merendahkan dirinya. Merendahkan diri. Ya. Beberapa kali terpantau di media sosial pribadi milik beliau ini acap kali belanja sendiri Bung ke pasar. Belanja sendiri? Iya. Suka borong-borong gitu Bung? Suka borong-borong. Paling senang beliau ini beli gulai-gulai dusun. Gulai dusun ya. Mungkin rindu dengan gulai-gulai dusun Wan Sui ini ya. Ya, sahabat beliau juga tersebar di Kota Bengkulu, berprofesi sebagai nelayan, sebagai pedagang. Tentunya kans beliau ketika maju di kancah pemilihan kepala daerah, saya kira bisa menjadi wakil untuk maju ya. Wakil rakyat di eksekutif, tentunya ini menjadi tolak ukur tersendiri bagi beliau. Namun demikian balik lagi ke Wan Sui-nya, apakah mau maju pilkada atau kembali lagi pada legislatif. Iya, legislatif. Tapi Bung, kalau dengar cerita ini, Wan Sui sendiri yang bercerita ini Bung ya, mungkin teman-teman Wan Sui yang seumuran, yang seletingan Wan Sui itu Bung, sangat banyak sekali Bung. Di nelayan banyak sekali, yang berjualan juga banyak sekali, di pasar juga banyak sekali Bung. Itu Wan Sui ini merintis karir politiknya memang dari awal katanya Bung. Berawal dari tukang pasang bendera katanya Bung. Gitu. Iya, tapi beliau ini fokus begitu, PKB terus begitu. Tidak lompat-lompat partai dia tidak lompat-lompat partai. Jadi dia fokus dan komitmen terhadap PKB begitu Bung. Artinya sudah hampir 20 tahunan dia bisa jadi Bung. Ya, mungkin lebih kurang segitulah. Ya, karena PKB kan muncul di Bengkulu ini kisaran 20 tahunan ya. Iya, semenjak reformasi lah ya Bung. Iya. Jadi beliau ini begitu fokusnya dengan partainya, jadi berawal dari ranting kalau cerita beliau ya. Jadi ketua ranting, lalu masuk ke pengurus DPC begitu Bung. Ya. Lalu masuk jadi ketua DPC, daftar jadi anggota dewan, akhirnya terpilih ketua DPC 2 periode, dia DPR Kota Bengkulu Bung. Ini semenjak dia DPR Kota Bengkulu pun beliau ini tetap aja Bung seorang yang sederhana,
Ya, menjaga konstituensinya. Nah, konstituennya dijaga, jadi sering dia ini sapa konstituen begitu, Bung. Benar. Nah, mungkin yang teman-temannya yang pedagang itu kalau misalnya ada wansui mau belanja, itu suka sekali, Bung. Iya, iya. Karena apa? Tidak pernah nawar, Bung. Ya, kawan juga lo. Jadi belanja itu tidak pernah nawar, Bung. Jadi kalau Ya. beli ikan misalnya seharusnya harganya 100.000, kalau wansui beli bisa jadi 200.000, Bung. Jadi untung banyak teman-temannya itu, Bung. Jadi begini, Bagaimana, Bung? eh, beberapa literasi yang saya baca Literasi, terkait ya. Wansui, Suimi Pales SHMH. Iya. Beliau ini basically-nya memang pedagang, Bung. Basicnya pedagang, Ya, ya. beliau ini besarnya di pasar. Ya, ya, ya. Jual ikan dia pernah, ngulo barang-barang dia pernah. Barang bekas juga pernah, Bung? Ya, artinya apa? Beliau ini sangat paham lah Iya. kebutuhan para pedagang. Jadi tempat beliau yang paling nyaman itu mungkin ketika beliau berjalan-jalan di pasar. Di pasar, ya. Ya, sangat nyaman bagi beliau. Artinya ketika beliau ingin maju sebagai kepala daerah, baik itu Pilwakot maupun Pilgub, tentu akan banyak konstituen yang bersemangat untuk mendukung beliau, ya seperti itu ya. Iya. Hanya saja di sini Ketua PKB Provinsi Bapak Zainal Esos MSI juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan survei, Bung. Survei, ya, survei internal ya. Survei secara internal, dan peluang di luar kader untuk diusung juga ada. Juga terbuka ya. Artinya para tokoh yang lain yang saat ini telah bermunculan seperti nama Bung Aryono Gumai, Ya. Sumardi, atau Bambang Hermanto, Ya. siapa lagi? Masih banyak lagi, Bung. Marjon, Bapak Marjon selaku mantan Sesda, lalu ada juga Bapak Haji S. Effendi, ya Bung ya? Ya. Ibu Septi, Usin, Erna, Soeharto, banyak tokoh politik Bahkan kita yang ini. terakhir Dempo juga katanya kan. Dempo, abang kita dari Partai Gerindra juga ada. Iya. Pak Waka satu, Mariadi, bisa saja peluang PKB mengusung di luar kader itu Terbuka. bisa terjadi menurut bisa terbuka. keterangan dari pihak PKB sendiri. Ya, karena Namun prioritas memang tetap kader atau Kader. mungkin dipasangkan, Bung ya. bisa jadi, Bung, dipasangkan Ya, supaya klop gitu, Bung ya, saling supaya mendukung. klop. Ros Jonsa Suimi Pales, ya, Bisa. PDI, PKB misal, iya kan? Iya. Untuk maju pada Pilgub 2024. Berarti kalau PKB mendasarkan diri pada survei itu sangat bagus, Bung. Berarti mereka partai yang terbuka begitu, Bung ya. Benar. Karena selain mereka memiliki kader-kader unggulan juga tidak menutup kemungkinan dari luar partai begitu, Bung ya. Dari bukan kader begitu, dari luar partai atau dari partai lain juga terbuka untuk mereka usung. Karena hasilnya adalah kemenangan, Bung, yang dicari oleh partai-partai politik itu, Bung. Ketika dia mengusung salah seorang pasangan calon begitu, mereka akan mengejar kemenangan, Bung. Iya, Iya. menurut pengamat politik yang pernah kita wawancarai, Bung, Iya. hasil pada pileg nanti itu menjadi tolak ukur, Bung. Ketika PKB berhasil memenangkan kursi di pileg kota maupun pileg provinsi, itu akan sangat menentukan. Ya, kalau PKB bisa raih 5 kursi, artinya dominan kan di situ kan. Iya. Tinggal koalisi 2 kursi lagi, PKB sangat bisa mengusung kader sendiri, Iya. maju di Pilwakot Iya. atau pemilihan gubernur. Seperti itu, Bung. Ya, berarti ya mudah-mudahan lah Abang kita Wansui itu mendapatkan survei yang terbaik begitu, Bung. Jadi sehingga beliau bisa melenggang untuk mencari pasangan. Ya, kalau statement abang kita dari DPC, Ketua DPC PKB Kota Iswandi Ruslan, bahwa memang untuk sementara ini mereka menyampingkan dulu calon non kader. Calon kader. Ya, Ya.
di kesampingan nomor 2 ibaratnya. Iya. Karena nama Wan Sui ini sudah melekat seperti itu kan. Tapi ketika Wan Sui tidak berkeinginan maju, ya mau tidak mau karena Ya, memang partai harus mengusung kan. ya, memang semuanya kembali kepada Wan Sui ya, Bung. Iya. Kalau misalnya Wan Sui Ada baiknya maju, nanti kita minta wartawan kita, mungkin sahabat semua juga menantikan statement Wan Sui. statement langsung dari Wan Sui, apakah ada kesiapan atau seperti apa Ya. terkait pilwakot maupun pemilihan gubernur. Ya. Itu Bung ya. Ya, dan kita rencana juga akan menghadirkan langsung Wan Sui, Bung. Nanti kita akan cari waktu yang tepat untuk kita podcast bersama Wan Sui. Kita akan gali keterangan dari beliau terkait dengan usulan-usulan dari DPC dan DPW yang menyebut-nyebut nama beliau untuk digadang-gadang akan maju ke kancah pilwakot. Oh, jadi nanti podcast bersama Wan Sui. Ya, mudah-mudahan kita akan soundingkan waktunya bersama Wan Sui. Mungkin kita akan Berkunjung ke rumah beliau. berkunjung ke rumah beliau atau kita akan hadirkan beliau ke sini. Mungkin masih semuanya terbuka peluang, Bung, tergantung kesepakatan kita. Ataukah nanti mungkin kita akan temui beliau di kantor DPR provinsi, kantor beliau gitu, Bung. Ya. Nanti akan kita gali secara lebih detail soal nama beliau yang disebut-sebut oleh Ketua DPC maupun Ketua DPW Provinsi Bengkulu terkait dengan rencana untuk maju pilwakot. Walaupun masih lama, tapi nama beliau cukup santer disebut-sebut ini, Bung. Ya, ini Hampir juga di setiap warung kopi gitu, Bung. rasa penasaran masyarakat ya. Iya, Bung, ya. benar. Di warung kopi, di warung pedagang, di warung-warung yang lain, nama Wan Sui disebut-sebut terus, Bung. Mungkin kalau ibarat kata orang tua dulu, Bung, kalau telinga berdenging mungkin sudah nggak berdenging lagi Wan Sui ini, Bung. Berdengung. Beliau ini setiap ada undangan pesta ya, Ya. sebelum masa pandemi, Hmm. beliau ini selalu nyanyi, Bung. Nyanyi. Ya, setiap pesta. Ada lagu andalannya, Bung, mungkin? Ada lagu andalannya. Saya tidak tahu persis apa. Namun setiap ada undangan, baik itu undangan perihal baik ataupun undangan musibah, Iya. beliau insya Allah menyempatkan diri. Itu kata beliau, Bung. Iya. Dan memang terbukti setiap kali ada pesta ada Wan Sui. Iya. Beliau ini di lingkungan beliau, Bung, katanya pernah jadi ketua RT juga, Bung, di lingkungan beliau. Artinya jiwa kepemimpinannya ada. Ya. Sampai beliau ini menolak-nolak begitu, Bung, karena dia sudah jadi DPR masih juga diminta untuk jadi ketua RT. Akhirnya beliau mengundurkan diri. Begitu, Bung, cerita-cerita dari teman-temannya begitu, Bung. Jadi beliau ini memang terah kepemimpinan itu memang ada, Bung. Benar. Sejak beliau dari SMA begitu, Bung. Oke. Jadi ya semoga Wan Sui nanti ada garisan tangan, Bung. Iya. Karena kembali segala sesuatunya akan kembali kepada garisan tangan begitu, Bung ya. Iya. Walaupun dia sudah populer, sudah elektabilitasnya tinggi, kalau garisan tangannya memang ada untuk jadi pemimpin ya tetap saja gitu, Bung ya. Benar, Bung. Oke, semoga garisan tangan beliau ada dan berhasil sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kota Bengkulu begitu, Bung. Oke, Bung. Ya, siap, Bung. Mungkin masih ada, Bung, statement terkait dengan Wan Sui ini, Bung. Ya, saya kira tadi sahabat semua tentu menantikan Iya. pernyataan langsung dari Sui Mipales Ya. SHMH atau lebih akrab siapa Wan Sui terkait pilwakot atau pilgub atau juga apa ide-ide beliau yang ingin diwujudkan ketika beliau diamanahkan menjadi kepala daerah di Kota Bengkulu maupun di Provinsi Bengkulu. Ya. Itu dinantikan masyarakat, Bung. Ya. Ini ide-ide cemerlang Wan Sui akan diaplikasikan, Bung ya, direalisasikan ketika beliau sudah menjadi seorang pemimpin begitu, Bung ya. Benar, Bung. Oke. Oke. Begitu Wan Sui, harapan dari sahabat Radar Bengkulu yang sudah menyebut-nyebut nama Wan Sui, bahkan melalui Ketua DPC Kota juga Wan Sui disebut-sebut dan digadang-gadang, Bung, bukan dihadang-hadang, digadang-gadang untuk maju pilwakot, dan mudah-mudahan semuanya kesampaian dan membuahkan hasil yang diharapkan begitu, Bung. Ya. Oke. Oke. Dan suatu saat kita akan hadirkan Wan Sui di podcast Radar Bengkulu. Oke, Bung. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya, Bung.
Ini sepertinya ada dari Jakarta, Bung ya. Dari PMI, mantan Wapres Yusuf Kala akan mendarat di Bengkulu ini, Bung. Nah, ini kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak mantan Wapres ini, Bung? Ya, sebelum kita bahas ke situ, Ya. izin ya, saya Silakan. ngopi dulu. Silakan. Ya, jangan sampai kering, Bung. Karena keasikan membahas Wansui. politik. Jadi bahasan politik itu Bung emang sangat sangat panjang, tidak Iya. habis-habisnya. Tidak ada titiknya, Bung. Tidak ada titik. Politik tidak ada titik, benar. Ya, sahabat semua, ini kabar juga bahwa insya Allah ya Jumat, Mas, ngeteh dulu, Mas. ya Jumat Mei 2021, Bapak mantan Wapres kita Yusuf Kala akan hadir katanya di Bengkulu untuk prosesi pelantikan pengurus PMI Provinsi Bengkulu. Oh, pelantikan Yang dikomandoi PMI. Iya, iya. Haji Asnawi Alamat MSI. Bapak Asnawi ya. Ya. Hmm. Jadi sahabat, mantan Wapres kita ini merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Iya. Nah, jadi diharapkan pada prosesi pelantikan PMI Provinsi Bengkulu beliau hadir dalam pelantikan tersebut. Itu Bung. Iya. Mungkin ada apa namanya, Bung? Selain pelantikan PMI juga ada misi-misi khusus, Bung, dari Bapak Yusuf Kala, Bung. Ya, di sini disebutkan bahwa Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu akan menyambut langsung insyaallah Iya. kedatangan Bapak Yusuf Kala. Sejatinya rombongan Bapak Yusuf Kala ini sudah ada Bung di Bengkulu. Iya. Ya, menurut Bapak Asnawi Alamat, 4 orang perwakilan PMI pusat tuh sudah ada di Iya. Provinsi Bengkulu. Tinggal lagi kita menunggu Bapak Yusuf Kala yang hadir. Oh, Kata beliau nanti insya Allah Bapak Gubernur langsung yang menyambut mantan presiden kita ini, mantan wakil presiden. mantan wakil presiden kita ini. Ya, Bapak mantan wakil presiden akan melantik Bapak mantan Sekda Provinsi Bengkulu untuk jadi ketua PMI, begitu, Bung ya? Benar. Oke. Dan selain itu, Bung, Bapak Yusuf Kala ini juga ketua ini, Bung, ketua Dewan Masjid, Bung. Dewan Masjid Indonesia katanya, Bung. Iya. Berarti walaupun beliau sudah mantan, tapi aktivitas beliau masih sangat padat, Bung. Ya, aktivitas sosial beliau memang Tinggi ya. tinggi sekali, Bung. Jadi semoga beliau selalu sehat karena di usia beliau dengan aktivitas yang padat ini cukup menyita waktu juga, Bung, fisik dan tenaga. Semoga beliau selalu sehat dan organisasi yang beliau pimpin, PMI, Dewan Masjid itu bisa berkembang dengan baik, begitu, Bung. Oke, Bung. Iya, Bung. Oke. Lanjut lagi, Bung, ke berita yang sudah dipilih oleh teman-teman Radar Bengkulu edisi cetak, Bung. Ini ada dari Jakarta, Bung ya, beritanya. Benar, Bung. Soal vonis Habib Rizik. Nah, ini bagaimana, Bung? Informasi selintasnya, Bung. Ya, redaksi cetak Radar Bengkulu juga mengangkat isu nasional yang diterbitkan dari jawapos.com. Memang benar Habib Rizik Syihab telah divonis hukuman denda 20 juta rupiah atau 5 bulan kurungan. Ya. Beliau menurut hakim telah melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Adapun hal yang memberatkan vonis Habib Rizik dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam menurunkan penularan COVID-19. Iya. Hal-hal yang meringankan, terdakwa Habib Rizik menepati janjinya mencegah massa simpatisan tidak datang pada saat pemeriksaan perkara, sehingga memudahkan tugas aparat keamanan dan menjaga ketertiban dan menjaga kelancaran sidang. Artinya apa? Sini majelis hakim telah menjatuhkan vonis terhadap Habib Rizik yang disangkakan melanggar pasal yang tadi, Bung. Iya. Berarti vonisnya sudah, berarti ya, Bung ya. Tinggal prosesnya lagi, Bung. Apakah ada banding katanya, Bung, atau bagaimana, Bung? Ya, sahabat Radar Bengkulu YouTube channel atau Radar Bengkulu Media Group, silakan membaca langsung kejelasan berita terkait Habib Rizik Syihab di Radar Bengkulu edisi cetak atau di Radar Bengkulu edisi online. Ya, begitu. Jadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada,
untuk menjawab penasaran sahabat soal misalnya apakah mereka akan banding atau bagaimana, silahkan dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak yang terbit Jumat 28 Mei 2021. Oke, berarti berita-berita yang diterbitkan di halaman 1 sudah semua dibahas, Bung, disampaikan secara selintas. Hal ini bertujuan untuk menggugah rasa penasaran sahabat Radar Bengkulu, begitu, Bung? Iya. Sehingga mereka dapat mencari berita-berita yang full, yang benar-benar penuh informasinya. Oke, Bung. Mungkin ada Bung, closing statement, Bung. Mungkin ada kejadian-kejadian di daerah, katakanlah di Bengkulu Tengah, di Kepahyang, di Muko-Muko, di Bengkulu Utara, atau di Bengkulu Selatan, Bung. Apa kira-kira, Bung? Ya, sahabat Radar Bengkulu, pada edisi cetak kami juga menerbitkan berita proses pembangunan program dana desa di setiap kabupaten. Ya. Sahabat bisa menyimak, ada rubrik di Kabupaten Benteng, Kabupaten Kepahyang, Utara, Muko-Muko, Seluma, dan Mana. Ya. Kami juga menerbitkan berita-berita seputar hukum, politik daerah, politik nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi sahabat Radar Bengkulu. Silakan beli atau klik di Radar Bengkulu online. Insya Allah semua sudah kita terbitkan, kita online kan. Itu Bung ya. Oke. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu, Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Cetak, Bung Ari, sudah menyampaikan berita-berita pilihan dan yang terjadi di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya, dan yang terjadi di kabupaten-kabupaten juga sudah disampaikan Bung Ari. Semoga kita semua dapat mencari informasi secara utuh dengan cara membeli koran Radar Bengkulu edisi cetak Jumat 28 Mei 2021 atau mengklik website radarbengkuluonline.com. Di sana juga sudah kita tayangkan. Sudah, Bung? Sudah. Clear, Bung? Clear. Oke, kalau sudah clear, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita pada malam hari ini. Kami berdua mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau menyinggung perasaan sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, kami berdua mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.